Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Haryanda dengan NIM 10322010001. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang pembahasan isi buku dari Dr. Martoyo MA yang diterbitkan oleh Top Indonesia atau anggota IKAPI tahun 2021 dengan judul Isu-isu Pembangunan, Teori dan Praktek, yang terdapat pada halaman 1 bab 1 sampai halaman 27 bab 2. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu membahas pada bab 1, yaitu konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis. Pada bab ini bertujuan memperbaiki dalam catatan-catatan konsep dasar teori pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai, namun pada realitasnya menimbulkan interpretasi yang sering kali secara diametrik bertentangan satu sama lain, sehingga mudah menimbulkan kesan bahwasanya realitas pembangunan pada hakikatnya merupakan realitas yang diproyeksikan sendiri. Maka dari itu, sumber dari perbedaan pendapat pun menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan, seperti dari perbedaan perspektif epistemologik sampai ontologik pada tingkat filsafati, bahkan sampai rentangan perbedaan persepsi mulai dari hakikat nilai pembangunan yang harus dicapai, kemudian hakikat proses pembangunan itu sendiri, kemudian perbedaan pendapat tentang penahapan dan jalur pembangunan. Lalu perbedaan persepsi tentang dimensi hubungan antara bangsa di dalam proses pembangunan. Lalu pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Kemudian pandangan tentang pemilikan faktor produksi. Dan yang terakhir perbedaan strategi pembangunan, pertanian versus industri. Nah, konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis ini sebelumnya dilakukan oleh para ahli untuk mengetahui pengertian dan pergeseran dalam teori pembangunan bagian 2, mulai dari aliran klasik dan indikator sosial, aliran ekonomi politik neoklasik, aliran neoekonom, aliran pembangunan berwajah manusiawi. Nah, lalu makna pembangunan sebuah pembenturan nilai, konsep dan strategi bagian 2 membahas pengutamaan pertumbuhan dan dampaknya, ketimpangan antara spasial dan antara strata, dan pergeseran paradigma pembangunan yang dibagi menjadi pembalikan prioritas trilogi pembangunan, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, pemitosan pembangunan, suatu tanggung jawab. Kemudian saya akan membahas isi yang terdapat pada halaman 27 dari bab 2, yaitu paradigma dalam pembangunan. Pada bab ini bertujuan menjawab pertanyaan dengan menelusuri dari evolusi makna pembangunan sejak ekonomi pembangunan tersebut lahir, yaitu pasca Perang Dunia Kedua berakhir. Bermula pada upaya pembangunan negara sedang berkembang, terindikasi dengan berbagai upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau sebutan populer strategi pertumbuhan ekonomi. Kemudian sebagai contoh yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang adalah pendapatan rakyatnya bisa dilihat, maka ditingkatkanlah dari pendapatan per kapita untuk mengatasi banyaknya masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negara yang sedang berkembang secepatnya menemui solusinya. Tentu fenomena ini tak lepas dari pemikiran-pemikiran awal mengenai pembangunan seperti teori yang dicetuskan oleh Harold Domar
Arthur Lewis, Rostow, Hirschman, Rosenstein, Nurse, dan Leibenstein yang mencerminkan munculnya teori pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan ekonomi di negara manapun. Sepanjang dasawarsa tahun 1950-an, nah, berkisaran seperti itu. Namun seperti yang kita ketahui, kisaran tahun 1960-an ketika data makro yang dapat diperbandingkan secara internasional telah tersedia, maka Denison dan para ahli lainnya menemukan bahwasannya perbedaan dalam pembentukan modal dan faktor input tidak banyak menjelaskan mengapa timbul perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian paradigma dalam pembangunan ini sebelumnya ditemukan oleh para ahli untuk mengetahui paradigma baru dalam pembangunan, mulai dari strategi pertumbuhan dengan distribusi yang dibagi menjadi strategi kebutuhan pokok, strategi pembangunan mandiri, strategi pembangunan berkelanjutan, hingga strategi berdimensi etnik. Kemudian yang terakhir membahas bagaimana paradigma pembangunan utopis atau normatif. Nah, tanggapan saya pribadi tentang isi bab 1 sampai bab 2 bukunya dari Dr. Mortoyo MA yang diterbitkan oleh Top Indonesia atau anggota IKPI tahun 2021 dengan judul Isu-isu Pembangunan, Teori dan Praktek. Bagi saya luar biasa, sangat membantu saya sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan mendapat pengetahuan secara teoritis dari para ahli dan khususnya oleh sang penulis, serta bagaimana membangun atau mengembangkan potensi dalam suatu negara dengan berbagai pendekatan teori maupun praktek di lapangannya. Ataupun seperti yang kita lihat bersama-sama, dari segi positifnya nanti kita bisa ketahui yang dapat saya ambil dari bab 1 ini, buku-buku pembangunan teori dan praktek ini adalah saya dapat mengetahui pentingnya penerapan teori dan praktek dapat diseimbangkan atau berkesinambungan dalam pelaksanaannya. Jika tidak ada lagi miskomunikasi antara teori dan praktek, yang dimana pada saat di lapangan ketika itu dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya. Kemudian segi positifnya yang dapat saya ambil dari bab 2 mengenai paradigma dalam pembangunan ini adalah saya dapat mengetahui pentingnya mekanisme yang dapat diseimbangkan dalam pelaksanaannya agar tidak ada lagi miskomunikasi juga atau ego sektoral antara mekanisme strategi suatu lembaga dan praktiknya pada saat implementasi di lapangan ketika itu dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya seperti akademisi maupun praktisi. Adapun kritikan dari pembaca saya sendiri terkait buku ini yang berjudul Isu-isu Pembangunan Teori dan Praktek, khususnya di dalam bab 1 yang membahas konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis, dan bab 2 yang membahas paradigma dalam pembangunan. Dalam pengetikan bisa lebih diperhatikan lagi karena banyak kata-kata yang sulit dipahami maknanya, sehingga perlu melihat terjemahnya lagi ke dalam Google untuk memastikan makna sebenarnya. Belum lagi kata-kata yang typo atau kesalahan ketik itu juga membuat pembaca kebingungan dalam mengartikan pembahasan dari buku. Nah, ke depan diharapkan
proses pembuatan atau percetakan buku ini agar lebih teliti dalam pengetikan kedepannya, dan lebih bisa menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga untuk orang yang baru membaca atau pembaca lebih cepat memahami dan tidak mengalami kebingungan lagi dalam memaknai isi dari penjelasan buku ini, khususnya di bab 1 dan bab 2. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.